Bab 1036 Suara Qin. Nenek dingin yang dikirim terbang oleh Zhao Feng menatapnya dengan tak percaya. Hanya dia yang tahu berapa banyak kerusakan telapak tangan Zhao Feng terkandung. Weng gelombang-gelombang su gelombang su gelombang. Domain petir kekuatan fisik di sekitar Zhao Feng berkonsentrasi pada nenek tua itu. Dia harus menanggung banyak tekanan dan tidak dapat melarikan diri. Kalian berdua, datang bantuan. Nenek tua itu meraung. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika Zhao Feng ingin membunuhnya terlebih dahulu, tetapi jika dia bekerja sama dengan yang lain, masih ada harapan. Pergi. Dua dewa suci lainnya saling bertukar pandang dan segera menyerbu. Sebuah kapak raksasa yang diselimuti kegelapan muncul di tangan Secret Lord lapis baja hitam dan memotong busur hitam. Weng gelombang-gelombang. Busur hitam ini langsung diserang balik oleh kekuatan gravitasi dan petir dalam domain kekuatan fisik Zhao Feng saat memasuki, dan kekuatannya mulai berkurang. Peng, ledakan. Zhao Feng menerima serangan dari Secret Lord lapis baja hitam ini dan menggunakan kekuatan penggeraknya untuk membantu teknik terbang petir sayapnya dan mendekati nenek tua itu. Secret Lightning Dominating Pang. Zhao Feng mengencangkan tinjunya dan melepaskan gunung petir raksasa kemasan. Pada saat yang sama, domain kekuatan fisik di dekatnya bergabung dengan pukulan ini. Domain kekuatan fisik petir adalah sama dengan domain biasa dan dapat digabungkan menjadi serangan. Namun, sulit untuk menggabungkannya ke Sky menghancurkan Secret Lightning Palm, jadi Zhao Feng memilih Secret Lightning Dominating Pang sebagai gantinya. Wah, nenek tua itu memuntahkan seteguk darah segar ketika tinju itu tiba. Dia tidak sanggup menanggung tekanan. Ice Lotus Protection. Nenek tua itu segera mengedarkan Mystic Light Secret Power miliknya, dan Lotus Es muncul di belakangnya. Teratai es mulai muncul dan menutupi dirinya. Ledakan, ledakan, retak. Dalam beberapa saat, teknik rahasia pertahanan nenek tua itu hancur oleh Zhao Feng, dan aura yang menakutkan hancur. Hu gelombang-gelombang. Tubuh nenek tua itu segera dihancurkan sebagai pukulan metalik raksasa tiba, dan Yuan Sol abu-abu putih muncul. Miao-miao. Kabur perak gelap melintas, dan kucing pencuri kecil itu muncul di bawah untuk mengumpulkan cincin interspatial yang jatuh. Bo mengunci langit. Zhao Feng menarik tali busur perak gelap dan menggabungkan niat matanya ke dalam arai. Beng gelombang wash. Detik berikutnya, Yuan Sol nenek tua itu, yang tidak melarikan diri terlalu jauh, ditembak oleh panah, dan kilat ungu menyala yang menakutkan mulai menghancurkan jiwanya. Kucing kecil pencuri itu berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap yang memotong Yuan Sol nenek tua itu dengan kilat yang tajam. Nenek tua itu terbunuh oleh kekuatan gabungan Zhao Feng dan si kucing kecil pencuri. Dewa suci lapis baja hitam dan penatua putih hanya melepaskan satu serangan, dan Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci dengan kekuatan penuh untuk memblokirnya. Ayo pergi. Secret Lord lapis baja hitam langsung meletakkan kapak di tangannya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke langit. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan Zhao Feng terlalu kuat bukan hanya teknik garis keturunan mata jiwa yang kuat, kekuatan fisik dan pembelaannya juga menakutkan. Dia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Jika Zhao Feng bisa menerima serangan mereka secara langsung dan masih menghabisi dewa suci lainnya saat melakukannya, dia mungkin memiliki metode untuk membunuh dua lainnya juga. Lari. Penatua berbaju putih menggunakan teknik spasial dan menghilang dengan cepat. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Zhao Feng terkekeh dengan dingin saat sedikit energi mental melintas di mata kirinya. Tanda mata dewa telah berhasil ditetapkan. Jiwa Zhao Feng bahkan lebih kuat dari dua tuan suci ini. Mereka jelas tidak akan bisa merasakan apapun. Gelombang wash. The Scarlet Wings of Lightning di punggung Zhao Feng memancarkan cahaya terang saat ia melintas di udara setelah mereka. Sangat cepat. Hentikan dia. Penatua dengan rambut putih sedikit lebih cepat dari Secret Lord lapis baja hitam, tapi dia masih tidak bisa membuang Zhao Feng. Sialan. Lord suci lapis baja hitam memiliki ekspresi gelap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Zhao Feng menyusul, dia akan menjadi yang pertama mati. Sua. Klon Lord suci lapis baja hitam segera muncul di sebelahnya dan menyebarkan kekuatan suci cahaya mistiknya, yang berisi kekuatan dunia kecil, dan siap untuk menghentikan Zhao Feng setiap saat. Peng, peng, peng. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menembus kekuatan dunia kecil. Kekuatan klon dewa suci tidak mampu menghentikan Zhao Feng sama sekali,
tetapi bahaya hidup dan mati tiba-tiba mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Gelombang-gelombang boom. Klon Lord Suci memicu semua kekuatannya dan meledak. Perlindungan petir suci. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan mengedarkan teknik rahasia pertahanannya pada saat yang sama. Ledakan. Zhao Feng diledakkan beberapa mil dari ledakan klon Dewa Suci ini. Aku terlalu percaya diri. Zhao Feng menyeka darah dari sudut mulutnya. Kekuatan klon Dewa Suci penghancuran diri tidak bisa diremehkan. Untungnya, Dewa Suci Lapis Baja Hitam ragu-ragu dan memulai penghancuran diri pada waktu yang salah, atau dia akan bisa melukai Zhao Feng dengan parah dan bisa melarikan diri. Gelombang-gelombang wash. Zhao Feng menarik bow locking bow dan menyerang Secret Lord Lapis Baja Hitam. Flash spasial petir sayap. Zhao Feng segera menggunakan teknik terbang spasial setelah setiap tembakan untuk berubah menjadi sambaran petir merah yang melintas di langit. Suara mendesing. Secret Lord Lapis Baja Hitam itu ditusuk oleh panah cahaya merah keemasan dan melambat. Weng gelombang-gelombang. Detik berikutnya, sosok Zhao Feng dengan cepat mendekat. Langit menghancurkan palem petir suci. Zhao Feng segera menggunakan gerakan membunuh melawan Secret Lord Lapis Baja Hitam. Ledakan. Sebuah telapak tangan raksasa merah keemasan dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan yang tak terbendung hancur ke depan. Ledakan. Secret Lord Lapis Baja Hitam mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya, dan kapak hitam raksasa muncul di tangannya dan menebas keluar. Kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, Secret Lord Lapis Baja Hitam merasakan kekuatan berputar yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan gelombang petir mengalir melalui senjatanya dan memasuki tubuhnya, membuatnya mati rasa. Bam! Armor bersisik hitam di sekitar Secret Lord Lapis Baja Hitam langsung hancur, dan dia meninggalkan jejak darah saat dia terbang beberapa puluh mil. Suara mendesing. Zhao Feng dengan cepat mendekati, dan kekuatan jiwa ungu mulai muncul dari garis keturunan mata kirinya. Pandangan mata dewa. Pusaran air ungu berisi kabut tanpa batas dan jurang ungu tak berujung muncul di mata kirinya. Dewa Suci Lapis Baja Hitam, yang terluka berat, merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan jiwanya mulai meninggalkan tubuhnya. Kekuatan terlarang ini seperti kekuatan dewa. Seseorang tidak bisa menentangnya sama sekali. Apa? Keringat membasahi punggung Secret Lord Lapis Baja Hitam saat rasa takut meluas ke seluruh matanya. Sepertinya, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa lepas dari kenyataan jiwanya ditarik. Suara mendesing. Garis perak gelap melintas, dan kucing kecil pencuri itu memegang Shadow Kill Imperial Dagger dan menusuknya melalui hati Dewa Suci Lapis Baja Hitam. Dewa Jiwa Suci Lapis Baja Hitam segera meninggalkan tubuhnya dan diserap ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Begitu Jiwa Suci Lapis Baja Hitam memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, dia tidak akan bisa menghancurkan diri sendiri bahkan jika dia mau, jadi Zhao Feng tidak terburu-buru untuk menghadapinya. Masih ada satu yang tersisa. Suara Zhao Feng dingin. Dia bisa merasakan lokasi sesepuh lainnya melalui tanda mata dewa. Namun, suara Qin tiba-tiba terdengar di hati Zhao Feng dan menenangkan niat membunuhnya. Mata kiri Zhao Feng berbalik ke arah hutan hijau di kejauhan. Suara mendesing. Pandangan Zhao Feng melihat segalanya. Dia melihat kamar kayu sederhana di kedalaman hutan. Di depan ruangan kayu itu ada aliran sungai yang lembut, dan di depan sungai itu seorang gadis berpakaian putih memainkan Qin. Itu dia. Zhao Feng terkejut. 1 tahun yang lalu, ketika Zhao Feng menyelamatkan Pangeran ke-9, seorang penatua berwarna abu-abu telah membantunya, dan gadis berbaju putih ini tampaknya adalah murid dari penatua misterius yang beruban. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia tahu gadis putih ini dari suatu tempat. Apakah itu karena dia melihatnya terakhir kali? Tanpa sadar, Zhao Feng mulai berjalan menuju hutan. Semakin dekat dia, semakin elegan dan damai suara Qin itu. Itu menenangkan keadaan hati Zhao Feng dan membuatnya kehilangan semua kekhawatiran dan tanggung jawab. Apa penguasaan yang mendalam dari Dao of the Qin? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Zhao Feng telah melihat banyak ahli di Dao of Entertainment sebelumnya, seperti Li Shuyi dari Sky Secret Qin Palace, para jenius dari Sky Qin Zone, serta Liu Qinxin. Namun, tidak ada bakat mereka yang bisa dibandingkan dengan gadis ini di depannya. Sama seperti itu, Zhao Feng berhenti dan bersandar di pohon sambil mendengarkan dengan damai. Begitu dia menutup matanya, dia sepertinya memasuki dunia musik yang telah diciptakan gadis ini.
Seluruh dunia menari berdampingan dengan suara Qin yang indah. Kucing kecil pencuri itu berdiri di bahu Zhao Feng dan bersandar ke pohon juga, meniru tindakan Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan. Boleh aku tahu apa pendapatmu tentang Qinku? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di sebelah telinga Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya dan melirik ke arah keindahan yang menakjubkan. Gadis berbaju putih telah berhenti bermain, tetapi dia masih terbenam dalam intent of music dan lupa waktu. Ketika dia bangun, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan dan niat jiwanya telah meningkat. Gadis berpakaian putih itu baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia hanya memiliki budidaya seorang raja, tetapi musiknya benar-benar dapat memperkuat maksud Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi penguasaannya dalam Dao of Music bahkan lebih. Aku minta maaf karena mengganggumu. Saya tidak tahu apa-apa tentang musik, tetapi bermain Qin Anda adalah musik terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Petik 2. Zhao Feng menatap gadis berbaju putih dan berhenti sejenak sebelum tertawa dan berbicara. Hehehe, Tuan muda benar-benar pandai berbicara. Gadis putih samar-samar tersenyum dan membuat sekitarnya redup dengan kecantikannya. Dia merasakan perasaan dekat yang tidak diketahui terhadap Zhao Feng. Inilah sebabnya dia terus memainkan Qin ketika Zhao Feng tiba. Zhao Feng berhenti sejenak. Pakaian gadis ini dan penguasaannya atas Dao dari Qin membuat Zhao Feng mengingat sosok putih dari ingatannya. Namun, aura dan kepribadian keduanya sangat berbeda. Gadis ini ramah dan matanya murni, seolah-olah dia adalah dewi dari dunia lain. Saya Zhao Feng. Tuanmu membantu saya di masa lalu, dan saya berharap mengucapkan terima kasih secara langsung. Zhao Feng melanjutkan, Tuanku belum kembali. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menunggu di kamar kayu ini. Gadis berbaju putih itu tersenyum. Itu bagus. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk mendengar Anda memainkan Qin lagi. Kata Zhao Feng. Musik gadis ini memang bisa membantu memadatkan pikiran Zhao Feng dan memperkuat niatnya. Selain itu, dari fakta bahwa gadis berkulit putih menyuruh Zhao Feng untuk menunggu, itu berarti bahwa penatua yang tidak terukur dengan warna abu-abu akan segera kembali. Tuan muda Zhao bisa memanggil saya Liu Qinyin. Liu Qinyin tiba-tiba berbalik dan menunjukkan senyum naif. Bab 1037 Samsara Kehidupan. Qinyin, ekspresi Zhao Feng membeku. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah melihat hasilnya. Bagaimana dengan itu? Liu Qinyin bisa merasakan bahwa Zhao Feng sangat mementingkan kata-kata itu. Tidak ada. Saya hanya merasa mereka sangat cocok untuk Anda. Zhao Feng tersenyum dan segera berkata. Kucing kecil pencuri itu baru saja meramal tetapi mengatakan bahwa tidak ada kesimpulan. Jika betina di depan mereka memang Liu Qinxin, kucing kecil pencuri itu seharusnya bisa mengetahuinya. Wow, kucing yang sangat imut. Liu Qinyin menatap kucing kecil pencuri itu dengan cinta. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu segera menelan koin kemudian berputar di bahu Zhao Feng sebelum berpose setelah mendengar apa yang dia katakan. Hahaha, tindakan kucing kecil pencuri itu langsung membuat Liu Qinyin tertawa. Zhao Feng memandang Liu Qinyin yang gembira dan menyingkirkan pikiran bahwa dia adalah Liu Qinxin. Tuan muda Zhao datang ke medan perang untuk mendapatkan poin perang. Liu Qinyin dan Zhao Feng mulai berbicara setelah memasuki ruangan kayu. Zhao Feng mengetahui bahwa Liu Qinyin mengikuti tuannya sejak usia muda dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Liu Qinyin juga sangat tertarik pada Zhao Feng dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal. Zhao Feng sesekali akan menceritakan kepadanya beberapa hal aneh yang terjadi di dunia juga. Tuan muda Zhao memiliki tunangan. Liu Qinyin terkejut. Dari kelihatannya, Zhao Feng baru berusia 20 tahun. Orang harus tahu bahwa kaisar normal memiliki umur hampir 10.000 tahun. Tidak banyak orang berpikir tentang pernikahan yang begitu dini. Kamu bisa mengatakan begitu, pikir Zhao Feng, tapi dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ada perjanjian pernikahan antara Liu Qinxin dan dia, tetapi Liu Qinxin telah meninggal, dan dalam kehidupan barunya, dia mungkin telah melupakan segalanya dalam kehidupan sebelumnya. Apakah dia masih berhubungan dengan Zhao Feng? Liu Qinyin mengungkapkan tatapan bingung. Ada yang namanya, kamu bisa bilang begitu, untuk tunangan. Sebenarnya, saya belum menemukannya. Zhao Feng menjelaskan, Nyonya Qinyin seharusnya mendengar tentang 8 mata dewa besar, bukan? Mata samsara memiliki kemampuan yang menentang hidup dan mati.
Jika saya dapat menemukan pemilik mata samsara, saya mungkin dapat menemukannya. Petik 2. Zhao Feng mengarahkan topik itu. Dia percaya bahwa Liu Qingyin harus tertarik dengan 8 mata dewa besar. Kamu butuh bantuan pemilik mata samsara. Liu Qingyin bertanya dengan nada terkejut. Pada saat ini, seorang penatua abu-abu mulai berjalan perlahan dari hutan. Zhao Feng berhenti dan segera berdiri. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk begitu dekat dengan mereka ketika mereka berbicara tanpa dia sadari. Tapi kemudian, ini juga membuktikan sesepuh dengan kekuatan Grey. Senior, junior ini datang ke sini secara tidak sengaja. Saya sangat berterima kasih karena Anda membantu kami di aula arai hari itu. Zhao Feng segera berkata, bagaimanapun, penatua ini sangat kuat, dan Zhao Feng telah datang ke wilayahnya. Yang terbaik adalah menjelaskan semuanya. Tuan muda Zhao ini berkata bahwa Anda dapat membantu menemukan tunangannya. Liu Qingyin segera menghampiri dan berkata dengan nada memohon. Apa? Zhao Feng membeku. Petir sepertinya menimpa benaknya saat dia memandang penatua ini. Dia yakin bahwa Lady Qingyin tidak akan berbohong padanya. Ini berarti bahwa sesepuh abu-abu ini memang pemilik mata samsara. Zhao Feng sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi mata tua ini normal, dan dia tidak menggunakan hukum apapun dari samsara. Itu normal untuk Zhao Feng. Tidak menyadari. Namun, saat dia senang, ekspresi Zhao Feng juga tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak melupakan Kaisar Maut. Jika pemilik mata samsara adalah orang yang memerintahkan Kaisar Maut untuk membunuhnya, maka situasi di depannya sangat buruk. Tetapi jika pemilik mata samsara ingin membunuhnya, mengapa dia tidak melakukannya terakhir kali? Dengan kekuatannya, membunuh Zhao Feng akan sangat mudah. Zhao Feng langsung terdiam, dan niatnya memasuki dunia tata ruang misti. Jika situasinya buruk, dia akan segera menggunakan panah pembunuh dewa. Ekspresi penatua berwarna abu-abu tidak berubah saat dia perlahan berjalan ke kamar kayu. Anda tahu tentang kemampuan mata samsara saya. Penatua berpakaian abu-abu duduk di kursi kayu sebelum bertanya. Aku sudah melihat beberapa di keluarga Ji. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak berharap penatua yang abu-abu untuk mengajukan pertanyaan ini terlebih dahulu. Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak benar-benar tahu apakah pemilik mata samsara akan dapat menemukan lokasi Liu Qingyin hanya dengan membaca tentang mata kematian samsara di keluarga Ji. Namun, dari penampilannya, Six Warlock Sage benar tentang kemampuan mata samsara. Orang yang kamu cari menggunakan metode tertentu untuk menghidupkan kembali. Penatua beruban melanjutkan bertanya. Betul, Zhao Feng memiliki ekspresi normal. Meskipun penatua abu-abu berbicara dengannya tanpa emosi dan tenang, Zhao Feng masih benar-benar waspada. Lagi pula, dia tidak begitu yakin tentang kemampuan mata samsara. Jika sesepuh tiba-tiba menyerangnya, Zhao Feng akan perlu menggunakan panah pembunuh dewa segera. Mata samsara terpecah menjadi samsara kehidupan dan samsara maut. Mata saya yang mengendalikan samsara of life dapat menghitung lokasi spesifik seseorang yang memperoleh kehidupan baru. Petik 2. Penatua berwarna abu-abu tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya memberitahu Zhao Feng beberapa rahasia tentang matanya samsara, yang berarti bahwa dia bersedia membantu Zhao Feng. Mata Zhao Feng berkonsentrasi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia telah menemukan pemilik mata samsara, yang membuktikan bahwa dia memang memiliki kemampuan. Namun, pemilik mata samsara mungkin tidak akan setuju untuk membantu Zhao Feng tanpa harga berapapun. Bagaimanapun, Zhao Feng masih tidak yakin apakah yang lebih tua abu-abu ini adalah teman atau musuh. Sudah berapa lama sejak kematian orang yang ingin kamu temukan? Sekitar 16 tahun. Mata Zhao Feng redup. Begitu banyak waktu telah berlalu. Ekspresi Liu Qingyin berhenti sejenak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Aku hanya bisa menghitung lokasi kehidupan barunya jika tubuhnya terpelihara dengan baik. Penatua yang beruban itu memiliki ekspresi acuh tak acuh sepanjang waktu. Ini, Zhao Feng berhenti sejenak. Tubuh Liu Qingyin berubah menjadi abu ketika memasuki lantai ke-49 Istana Suara Kuno Fanlun. Seperti yang diharapkan, ada banyak keterbatasan pada kemampuan yang menantang surga ini. Bahkan mata samsara tidak dapat menemukan orang tertentu tanpa bantuan. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Zhao Feng menyatukan tangannya dan membungkuk. Bahkan jika Kaisar Maut terkait dengan penatua yang abu-abu,
Penatua yang abu-abu telah memberitahu Zhao Feng rahasia mata samsara dan memecahkan pertanyaan itu di dalam hatinya. Mulai sekarang, Zhao Feng tidak lagi perlu menemukan pemilik mata samsara lagi. Teman kecil, Anda pasti penasaran dengan masalah dengan Kaisar Maut, kan? Penatua abu-abu tiba-tiba tersenyum, dan Zhao Feng menjadi waspada sekali lagi. Aku melihatnya 1000 tahun yang lalu dan meninggalkan tanda samsara padanya. Setelah menghidupkannya kembali, Kaisar Maut memohon padaku untuk memberinya kesempatan untuk memenuhi keinginannya. Melihat bahwa dia juga merupakan keturunan dari salah satu mata dewa, saya memberinya kesempatan. Kata penatua abu-abu itu perlahan. Aku tidak berpikir bahwa teman kecil akan bisa mengalahkan Kaisar Maut, yang menjadi lebih kuat setelah sekarat. Mata Anda memiliki potensi yang tidak lebih lemah dari 8 mata dewa besar. Penatua abu-abu memandang mata kiri Zhao Feng dan berkata dengan nada tertentu. Terima kasih telah memuji saya, senior. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak merasakan niat buruk dari apa yang dikatakan pemilik mata samsara. Sebaliknya, si penatua abu-abu dengan tenang menjelaskan masalah tentang Kaisar Maut. Selain itu, Zhao Feng juga bisa merasakan bahwa penatua abu-abu hanya tertarik pada mata kirinya. Keinginan junior ini terpenuhi saat itu. Saya memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, jadi saya akan pergi sekarang. Jika senior membutuhkan sesuatu di masa depan, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Petik 2. Setelah mempelajari segalanya, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada penatua yang abu-abu. Dia benar-benar bersedia untuk membentuk ikatan yang baik dengan pemilik mata samsara jika dia tidak memiliki niat buruk. Orang tua ini tidak akan mengirimmu pergi, kata penatua abu-abu. Nona Qinyin, saya berharap untuk mendengar Qin Anda di masa depan. Zhao Feng memandang Liu Qinyin dan mengucapkan selamat tinggal. Miao miao, kucing kecil pencuri itu juga melambaikan cakarnya. Tuan, apakah Tuan Sir Zhao orang muda yang memiliki keluhan dengan Kaisar Maut? Liu Qinyin bertanya setelah Zhao Feng pergi, dan yang lebih tua dengan warna abu-abu menganggukkan kepalanya. Mata Liu Qinyin tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah mana Zhao Feng menuju. Tuan, saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Liu Qinyin segera mendatangi sesepuh di sisi abu-abu. Dia telah mengembangkan Dao of Entertainment dan Dao of Life sejak dia masih muda, dan dia memiliki pemahaman yang tinggi pada mereka berdua. Karena itu, dia mempercayai indranya. Jangan khawatir, aku di sini. Penatua berwarna abu-abu mengungkapkan senyum dengan makna yang dalam. Suara mendesing. Zhao Feng duduk di kereta terbang yang menyala dan melaju melewati surga dan bumi. Zhao Feng merasakan kesedihan yang tidak diketahui setelah meninggalkan kediaman pemilik mata samsara. Jangan khawatir tentang itu, saya memiliki masalah yang lebih penting. Petik 2. Zhao Feng menenangkan dirinya. Setelah ditahan, Zhao Feng menyadari bahwa penatua dengan rambut putih sangat jauh, dan dia menuju ke arah yang berlawanan dari tujuan Zhao Feng. Aku akan mengambil hidupmu nanti. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang saat dia menuju ke balai perang Provinsi Lan. Dia tidak peduli dengan penatua berambut putih. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Feng akhirnya tiba di balai perang Provinsi Lan beberapa lusin hari kemudian. Aula perang Provinsi Lan adalah istana yang terbuat dari batu giok putih yang mengeluarkan aura tua. Itu benar-benar berbeda dari aula perang di Provinsi Ling. Banyak ahli dan orang yang bergerak di sekitar perbatasan aula perang, tetapi orang akan membutuhkan dokumen identifikasi atau inspeksi penjaga untuk masuk. Zhao Feng tidak memiliki dokumen identitas, jadi dia harus memasuki aula perang di bawah pengawasan para penjaga. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan melihat kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya pada tablet batu besar. Salah satu tablet batu menampilkan daftar orang di 1000 teratas dengan poin perang terbanyak. Semakin tinggi nama seseorang, semakin cerah emasnya. Lihat itu. Nama itu tiba-tiba muncul di bagian atas tablet batu pertama beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Feng itu tidak benar-benar tidak dikenal. Rupanya, banyak pasukan telah mengakui penampilannya di persidangan putra mahkota. Petik 2. Aku tahu itu, tetapi apakah kamu tahu bahwa di awalnya sekitar tahun 1900, tapi dia tiba-tiba melompat. Aku dengar dia mengalahkan Secret Lord Myriad bentuk dari non-manusia. Ada kerumunan besar di sekitar papan perang. Banyak orang melihatnya dan menyemangati diri mereka sendiri.
Yang lain membandingkan diri mereka satu sama lain, dan ada juga agensi informasi di sini yang memperhatikan peringkat di papan tulis. Hehe, perkiraan pangeran ke-9 memang benar. Zhao Feng tersenyum dan sangat puas dengan peringkatnya. Bab 1038 bertukar sumber daya. Hehe, estimasi pangeran ke-9 memang benar. Zhao Feng tersenyum dan melihat peringkat ketiga di tablet batu pertama. Saat itu, pangeran ke-9 memperkirakan bahwa poin perang Zhao Feng akan menempatkannya di 10 besar. Dalam pertempuran pertama, poin perang Zhao Feng langsung melampaui hampir 1 juta orang yang bertempur di Provinsi Lan dan memasuki 2.000 teratas. Ini sudah cukup untuk membuat diskusi besar. Dalam pertempuran kedua, akumulasi poin perang Zhao Feng memasuki 10 besar. Dia berada di peringkat ketiga. Meskipun perbedaan dalam poin perang di antara 5.000 teratas di Warboard Rankings tidak terlalu besar, perbedaan antara setiap orang dalam 100 teratas adalah sangat besar. Hampir setiap orang dalam 10 besar adalah Dewa Suci. Seseorang harus tahu bahwa seorang Dewa Suci akan mendapatkan sejumlah besar poin perang setiap bulan hanya dengan menjaga kota. Selain itu, perang belum mencapai tingkat di mana kedua belah pihak akan bertarung kapan saja. Oleh karena itu, perbedaan poin perang antara Dewa Suci dan orang lain sangat besar. Zhao Feng mengejutkan semua orang sekaligus dengan melampaui Dewa Suci, yang jelas-jelas membangkitkan perhatian banyak orang. Zhao Feng meliriknya sebelum mengikuti penjaga ke tempat mereka bertukar sumber daya. Ada banyak orang di sini bertukar sumber daya. Terlepas dari para ahli yang bertukar sumber daya, yang lain di sini untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengatur sumber daya. Siapa namamu? Seorang penatua dengan rambut putih bertanya di depan meja yang ditutupi kertas. Zhao Feng, jawab Zhao Feng. Penatua menatap Zhao Feng sebelum mulai membolak-balik buku tebal, tapi tindakan penatua tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Zhao Feng dengan mata melotot. Orang-orang yang bertukar sumber daya dan para pekerja juga langsung berhenti dan menatap Zhao Feng dengan kaget. Dia adalah Zhao Feng yang peringkat ketiga di peringkat Dewan Perang. Apa yang dia lakukan di medan perang untuk mendapatkan begitu banyak poin perang? Dia terlihat sangat muda. Benarkah itu dia? Petik 2. Beberapa raja dan kaisar bertukar sumber daya di dekatnya dibahas. Meskipun mereka ingin tahu tentang Zhao Feng, mereka lebih curiga tentang apakah orang di depan mereka adalah Zhao Feng yang asli. Tolong buktikan identitasmu. Penatua dengan rambut putih memiliki ekspresi serius. Sumber daya yang bisa diperoleh Zhao Feng bukanlah jumlah yang kecil, jadi penatua ini tidak berani sombong. Mereka tidak mengenal Zhao Feng, jadi mereka tidak mengecualikan kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi Zhao Feng. Buktikan identitas saya. Zhao Feng diam sejenak. Bagaimana dia membuktikan dirinya? Sua, tanda emas persegi dengan naga di atasnya muncul di tangan Zhao Feng. Penatua mengambil token di tangan Zhao Feng dan merasakannya. Ini adalah token langit kekaisaran putra mahkota. Tangan penatua bergetar saat dia menyerahkan token kembali ke Zhao Feng. Tolong ikut aku. Penatua bangkit dan berkata. Zhao Feng kemudian mengikuti penatua ini dan memasuki aula bagian dalam. Zhao Feng sedikit bingung. Bukankah itu hanya bertukar sumber daya? Bukankah mereka berlebihan? Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya berharga yang bisa diperoleh, si penatua menjelaskan. Dengan peringkat Anda saat ini, Anda dapat memperoleh sumber daya yang tidak dapat diperoleh secara normal, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak poin perang, sesepuh menjelaskan kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengikuti yang lebih tua dan tiba di aula tempat aura di dalamnya disegel. Sebuah buku emas tiba-tiba muncul di tangan si penatua. Suara mendesing. Beberapa berkas cahaya keemasan melesat keluar dari buku emas dan terjalin di udara, membentuk layar besar. Item yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah poin perang yang diperlukan untuk membelinya muncul di layar. Item di bagian paling atas membutuhkan poin perang terbanyak. Zhao Feng meliriknya. Yang di atas adalah harta langka atau senjata kelas surga. Membeli salah satu dari mereka akan menghabiskan 70% dari total poin perang Zhao Feng. Tempat pertama saat ini adalah gelar Grand Duke. Zhao Feng tidak akan bisa membelinya bahkan jika dia menghabiskan semua poin perangnya. Grand Duke adalah kekuatan tertinggi di bawah Kaisar Suci, dan mereka adalah penguasa seluruh provinsi. Seiring berjalannya waktu, seseorang dapat memperoleh lebih banyak item. Penatua tersenyum dan berkata ketika dia melihat ekspresi terkejut Zhao Feng. Jadi begitulah, Zhao Feng mengangguk.
Periode perang antara dua dinasti penguasa tidak akan sesingkat yang dibayangkan Zhao Feng. Itu bisa mencapai 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Beberapa ratus tahun adalah periode yang sangat singkat bagi kaisar dan dewa suci, dan poin perang yang terkumpul setelah beberapa ratus tahun akan sangat banyak. Keinginan Zhao Feng untuk mendapatkan lebih banyak poin perang menjadi lebih kuat setelah melihat daftar. Setelah periode seleksi yang panjang, Zhao Feng menghabiskan semua poin perangnya. Sebagian besar sumber daya yang ia beli adalah dari unsur bumi, atau dapat digunakan untuk menghaluskan jiwa atau meningkatkan status keberadaan seseorang. Ketika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya yang sama, efeknya akan sangat berkurang, jadi dia membeli berbagai hal. Penatua melaporkan semua yang diinginkan Zhao Feng. Hari berikutnya, Penatua menyerahkan cincin interspatial. Zhao Feng, semua yang Anda inginkan ada di sini. Zhao Feng memindai melalui itu dengan Divine Sense-nya, lalu memasukkan semua barang ke dunia tata ruang misti sebelum meninggalkan balai perang Provinsi Lan. Suara mendesing. Zhao Feng duduk di kereta terbang yang terbakar dan mulai menuju ke tujuannya. Setelah terbang sebentar, Zhao Feng berhenti, dan peta dinasti Gunlord besar muncul di benaknya. Aku seharusnya bisa menggunakan kemampuan dunia tata ruang yang berkabut pada jarak ini. Zhao Feng telah meninggalkan banyak tanda spasial dalam perjalanan ke medan perang. Zhao Feng melambaikan pengawal di lengannya, dan sosoknya memudar di antara kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, di luar istana spiritual, Weng gelombang-gelombang kilatan perak muncul, dan sosok berambut emas muncul dari dalam gangguan spasial. Banyak ahli dan pasukan berteriak begitu Zhao Feng muncul. Diperlukan banyak energi untuk menggunakannya. Zhao Feng memperkirakan pengeluaran energi dalam korelasi dengan jarak. Saat ini, Zhao Feng bisa melewati 2 kota, tetapi masih agak sulit untuk melewati provinsi. Namun, melewati 2 kota besar menyelamatkannya beberapa hari. Sama seperti itu, Zhao Feng menggunakan arai teleportasi dalam istana spiritual dan kemampuan spasial dari dunia tata ruang misti untuk dengan cepat menuju ke tujuannya. Dalam perjalanan, Zhao Feng akan memulihkan pengeluaran Yuan sejatinya. Dalam dimensi mata kirinya, Dewa Suci Lapis Baja Hitam akhirnya membungkuk untuk penyiksaan Zhao Feng dan membiarkan Zhao Feng menanam segel hati gelap di dalam dirinya. Setelah diperbudak, Dewa Suci Lapis Baja Hitam memberitahu Zhao Feng segala sesuatu tentang penyergapan. Begitu banyak kekuatan, Zhao Feng terkejut. Penyebab utama yang berfokus pada Zhao Feng adalah Pangeran ke-13 sendiri dan Istana 9 Kegelapan, tetapi hampir semua pasukan yang terpisah dari keluarga Duanmu yang mendukung Pangeran ke-13 berpartisipasi. Pasukan ini semua berpikir bahwa Zhao Feng menggunakan God Slaying Arrow terakhirnya, jadi mereka sengaja bentrok dengan Ocean Smoke Pavilion. Sehingga Zhao Feng harus meninggalkan medan perang, dan kemudian mereka bisa menyergapnya setengah jalan. 3 dewa suci dan 1 dewa kuasi suci semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda. Selama perang ini, masing-masing kota hanya memiliki 2 dewa suci paling banyak setiap saat, jadi 3 dewa suci menyergap 1 orang sangat menakjubkan. Keempat ahli ini juga memiliki arai roh kematian Yin yang diciptakan oleh eselon atas dari Nine Darkest Palace. Membunuh tahap awal Mystic Light Realm Secret Lord akan sangat mudah. Aku akan mengingat ini. Ekspresi Zhao Feng dingin. Pasukannya membutuhkan banyak sumber daya untuk berkembang. Jika ada kemungkinan, Zhao Feng tidak keberatan pergi ke pasukan musuh untuk mencuri beberapa sumber daya. Dengan kecepatan guru, Anda harus bisa tiba di Provinsi Lian sebelum Nine Darkest Palace bertindak. Dewa Suci Lapis Baja Hitam melayani Zhao Feng dengan semua kejujuran setelah diperbudak. Dia telah mengkhianati Istana 9 Kegelapan dan akan dihukum berat jika Zhao Feng gagal. Namun, setelah menemani Zhao Feng dalam perjalanannya untuk sementara waktu, Dewa Suci Lapis Baja Hitam telah menyaksikan keterampilan dan kartu tersembunyi Zhao Feng, jadi dia yakin. Itu benar, Zhao Feng mengangguk dan menuju ke Provinsi Lian dengan kecepatan lebih cepat. Setelah gagal membunuh Zhao Feng, Penatua dengan rambut putih tidak akan secepat Zhao Feng bahkan jika dia kembali dengan kecepatan tercepat. Provinsi Lian adalah provinsi terjauh tempat paviliun asap laut meluas, tetapi mereka dihentikan oleh pasukan yang mendukung Pangeran ke-13. Di cabang paviliun asap laut yang terletak di Provinsi Lian, beberapa lusin ahli yang mengolah Dao of Ghost mengelilingi bangunan. Jika cabang Ocean Smoke Pavilion ini tidak memberi saya jawaban hari ini, maka Dark Sky Gate tidak akan menghormati lagi.
Nada suara pria parubaya kurus itu dingin. Eselon atas berkumpul di dalam cabang. Hantu kegelapan Dewa Suci, gerbang langit gelap sudah mengetahui kebenaran. Apalagi yang Anda ingin kami katakan? Petik 2. Penguasa cabang ini adalah seorang penatua berwarna hijau yang berbicara dengan nada tak berdaya. Provinsi Lian terlalu jauh dari laut. Viking Yue dan Old Monster Su akan membutuhkan beberapa bulan untuk tiba. Namun, bahkan jika mereka tiba, mereka tidak akan sangat berguna. Dark Sky Gate adalah salah satu kekuatan besar di bawah Nine Darkest Palace, dan mereka berspesialisasi dalam mengumpulkan intel. Mengesampingkan kekuatan Secret Lord Dark Ghost sendiri, masalah utama adalah Nine Darkest Palace di belakangnya. Jika Paviliun Asap Laut bertindak terburu-buru, Nine Darkest Palace mungkin ikut campur secara langsung. Hahaha, anggota Ocean Smoke Pavilion mencuri informasi dari Dark Sky Gate dan membunuh anggota inti Dark Sky Gate adalah kenyataan. Secret Lord Dark Ghost memiliki ekspresi buruk. Grand Elder, kapan kita mengambil tindakan? Seorang penatua di sebelah Secret Lord Dark Ghost bertanya dengan tidak sabar. Mereka melakukan ini untuk memaksa Zhao Feng menjauh dari medan perang sehingga mereka bisa menyergapnya setengah jalan. Setelah Zhao Feng meninggal, pasukannya semua akan tunduk pada Nine Darkest Palace. Berita belum tiba dari atas. Secret Lord Dark Ghost mengirim pesan. Situasi akan menjadi mengerikan jika mereka menghabisi Paviliun Asap Laut tanpa Zhao Feng mati. Dari sudut pandang Dewa Suci Hantu Kegelapan, Zhao Feng tentu saja mati, tetapi 9 kegelapan istana hanya akan membiarkan mereka menyerang setelah mereka memastikan bahwa Zhao Feng sudah mati. Tapi kita masih bisa bermain dengan mereka. Mata suci Dewa Hantu Kegelapan sombong saat dia menyebarkan kekuatan Dewa Suci dan mengikis area di bawah. Dunia kegelapan dan api hijau gelap mulai memenuhi langit dalam beberapa ribu mil. Murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam cabang diam, dan mereka merasakan garis keturunan mereka dan Yuan sejati membeku. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara. Bab 1039 kuat. Dunia kegelapan dan api hijau gelap mulai memenuhi langit dalam beberapa ribu mil. Murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam cabang diam, dan mereka merasakan garis keturunan mereka dan Yuan sejati membeku. Tak satu pun dari mereka yang bisa berbicara. Secret Lord Dark Ghost telah mengambil tindakan. Penatua berjubah hijau di aula bergetar saat syok memenuhi matanya. Penatua berjubah hijau itu merasa aneh. Paviliun Asap Laut adalah kekuatan yang mendukung Putra Mahkota, dan Penatua Zhao Feng sangat dipercaya oleh Putra Mahkota. Apakah Secret Lord Dark Ghost tidak takut pada Zhao Feng atau Putra Mahkota menanyainya? Bahkan 9 kegelapan istana harus memberi wajah para kekaisaran. Penatua, beberapa anggota tidak bisa melawan kembali terhadap kekuatan suci-suci ini. Seorang pria parubaya berpakaian hitam. Meskipun Secret Lord Dark Ghost hanya menampilkan sebagian dari Magnificent Power tingkat suci-suci miliknya, sebagian besar anggota dalam Paviliun Asap Laut hanya di alam roh sejati atau alam inti kecil. Secret Lord Dark Ghost, beraninya kau membahayakan anggota Paviliun Asap Laut. Penatua berjubah hijau meraung, dan beberapa lusin anggota eselon atas gerbang langit gelap di langit menderu dengan tawa. Hahaha, jika Paviliun Asap Laut dapat membahayakan anggota inti dari gerbang langit gelap, mengapa aku tidak bisa membahayakan anggota Paviliun Asap Laut? Kegembiraan muncul di wajah Secret Lord Dark Ghost. Ledakan, kekuatan luar biasa tingkat suci-suci yang menutupi aula tiba-tiba menguat. Siapa ini? Seolah merasakan sesuatu, Dewa Suci Kegelapan Hantu segera berbalik. Gelombang wash. Sebuah petir merah menyala melintas ke arahnya. Kekuatan fisik yang mengerikan muncul ketika petir mendekat, menyebabkan beberapa lusin anggota eselon atas gerbang langit gelap batuk darah dan memaksa mereka untuk mundur. Api hantu bunga gelap. Secret Lord Dark Ghost langsung menyerang ketika dia merasakan seberapa kuat lawannya. Api hantu hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya mulai naik di sekitarnya, membentuk bunga hantu besar mengerikan yang melayang ke depan dengan kekuatan jahat yang menakutkan. Persetan, kecepatan Zhao Feng tetap sama. Dia mengedarkan Wind Lightning True Yuan-nya sambil mengondensasi kekuatan Secret Lightning Body-nya ke telapak tangannya, dan dia melepaskan hantu palem emas Kirmizi yang besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Terhadap kombinasi tubuh petir suci dan Yuan sejati petir, bunga hijau gelap langsung hancur. Peng, ledakan. Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan Zhao Feng mengirim Secret Lord Dark Ghost terbang sejauh beberapa mil.
Para anggota paviliun asap laut di aula di bawah ini dapat melihat apa yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas. Itu adalah Grand Elder. Penatua berjubah hijau terdiam sesaat sebelum mengungkapkan ekspresi gembira. Menurut apa yang dia ketahui, Zhao Feng harus berada di garis depan bertarung melawan non-manusia dengan Pangeran ke-9. Bahkan jika dia tahu ada argumen melawan gerbang langit gelap, dia seharusnya tidak tiba begitu cepat. Kamu adalah Zhao Feng. Secret Lord Dark Ghost meludahkan seteguk darah saat dia melihat Zhao Feng dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Zhao Feng ada di sini? Gelombang melonjak melalui hati Secret Lord Dark Ghost. Zhao Feng mencibir dingin ketika ia memancarkan kekuatan fisiknya yang kuat. Anggota gerbang langit gelap di sekitar Zhao Feng langsung merasakan tekanan kuat. Itu seperti seluruh gunung ada di atas mereka merasa sulit bernapas, dan mereka tidak bisa bergerak. Apakah kejutan melihat saya? Zhao Feng tertawa dingin. Tidak, aku baru saja mendengar bahwa kamu bertarung di garis depan. Saya tidak berharap melihat Anda di sini. Petik 2. Secret Lord Dark Ghost hampir mengungkapkan dirinya dan merasa bersalah. Namun, bahkan jika Zhao Feng tahu tentang situasinya, bagaimana dia bisa tiba begitu cepat? Selanjutnya, Pangeran ke-13 telah merencanakan penyergapan. Apakah itu gagal? Menurut apa yang dia tahu, 3 dewa suci telah dikirim untuk penyergapan. Pertanyaan-pertanyaan dalam hati suci hantu kegelapan membuatnya merasa kedinginan. Jika Dark Sky Gate tidak memberikan penjelasan untuk melukai para murid Ocean Smoke Pavilion, maka kamu tidak perlu kembali. Tekanan fisik Zhao Feng dan kekuatan luar biasa menekan beberapa lusin anggota gerbang langit gelap saat dia menatap dingin pada dewa suci hantu gelap. Zhao Feng, ini yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, seorang anggota paviliun asap laut berbentrokan dengan seseorang dari gerbang langit gelap dan membunuh seorang murid inti gerbang langit gelap. Secret Lord Dark Ghost berkata perlahan dengan nada negosiasi. Tentu saja, anggota paviliun asap laut yang membunuh murid inti dari gerbang langit gelap telah terbunuh oleh gerbang langit gelap sejak lama, jadi tidak ada yang membuktikannya. Karena kamu sudah kembali sekarang, aku yakin kamu akan memberikan penjelasan gerbang langit gelap. Dewa suci hantu gelap berkata dengan nada percaya diri, seolah-olah dia percaya pada Zhao Feng. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan Zhao Feng membuat Secret Lord Dark Ghost sangat waspada. Dia tidak akan memiliki keuntungan bertarung melawan Zhao Feng di sini. Dia percaya bahwa 9 kegelapan istana tidak akan melepaskan Zhao Feng jika dia bisa pergi dan melaporkan ini. Grand Elder, Dark Sky Gate membuat semuanya ini. Tidak ada yang seperti itu terjadi. Penatua berjubah hijau itu terbang keluar dari gedung di bawah dan berkata dengan hormat. Aku mendengarnya dari seorang penatua dari Dark Sky Gate. Kebenaran mungkin sedikit berbeda dari apa yang baru saja aku katakan. Dewa suci Dark Ghost terus berbohong tanpa bukti. Jika itu bahkan mungkin bukan kebenaran, apakah Anda mengatakan Anda datang ke sini untuk menyerang anggota Ocean Smoke Pavilion tanpa bukti? Zhao Feng bertanya dengan marah. Zhao Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Secret Lord Dark Ghost memiliki ekspresi serius. Dia tidak berharap Zhao Feng menjadi begitu kuat. Apakah dia tidak tahu Dark Sky Gate adalah kekuatan bawahan dari Nine Darkest Palace? Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan tubuh petir suci miliknya, dan tekanan sepi memancar darinya. Darah mulai menetes dari mulut lebih dari selusin anggota gerbang langit gelap yang ditutupi oleh tekanan Zhao Feng, dan suara tulang retak berasal dari tubuh mereka. Beraninya kau! Secret Lord Dark Ghost meraung. Dia telah menundukkan kepalanya ke Zhao Feng, tetapi yang terakhir tidak memberinya wajah sama sekali dan bahkan menggunakan bawahannya untuk mengancamnya. Orang-orang ini berasal dari eselon menengah ke atas dari Dark Sky Gate. Kerugian seperti itu akan cukup untuk membuat Dark Sky Gate jatuh selama 1000 tahun. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang baik. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap saat dia mengedarkan Fire of Wind Lightning dan mengondensasikannya ke telapak tangannya. Ledakan, weng gelombang-gelombang weng gelombang-gelombang. Sebuah telapak besar keemasan merah tua mendorong ke depan. Ekspresi Secret Lord Dark Ghost berubah secara dramatis, kekuatan yang terkandung di dalam telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Suara mendesing, sebuah perisai hitam dengan wajah hantu di atasnya muncul di hadapan Secret Lord Dark Ghost. Weng gelombang-gelombang, cahaya hitam memancar dari perisai hitam, dan wajah geram terbentuk. Ledakan, wajah hantu hitam berbenturan dengan telapak petir keemasan Zhao Feng.
Kekuatan apa? Dewa suci hantu kegelapan merasakan kekuatan yang menakutkan, dan tangannya mulai bergetar. Wajah hantu yang menggeram pada perisai hitam juga mulai redup. Ledakan, wajah hantu yang menggeram itu langsung hancur, dan Secret Lord Dark Ghost dikirim terbang sekali lagi ketika tanda hangus menutupi tubuhnya. Zhao Feng, apakah Anda benar-benar akan menjadi begitu kuat dan tidak membicarakan hal-hal dengan alasan? Secret Lord Dark Ghost merangkak dan berkata dengan sengit. Apakah kamu tahu sesuatu tentang alasan? Zhao Feng menerjang saat dia mengedarkan kekuatan fisiknya dan kekuatan Wind Lightning. Ketakutan muncul dalam hati Dewa Suci Hantu Kegelapan saat dia melihat Zhao Feng yang kuat. Hanya dalam 2 pertukaran singkat, Dewa Suci Hantu Kegelapan tahu bahwa dia tidak akan cocok dengan Zhao Feng. Zhao Feng, gerbang langit gelap salah. Kami bersedia membayar Ocean Smoke Pavilion untuk kerugian apapun. Secret Lord Dark Ghost segera berkata. Menghadapi Zhao Feng yang kuat, Secret Lord Dark Ghost hanya bisa menggunakan metode ini. Anda akan menyesali ini, Zhao Feng. Secret Lord Dark Ghost mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Kalau begitu bayar aku dengan Primal Crystal Stone. Dan karena Anda mengatakan bahwa anggota Pavilion Asap Laut pergi untuk mencuri informasi dari gerbang langit gelap, maka biarkan sesepuh ini dari Pavilion Asap Laut pergi mengunjungi markas intel gerbang langit gelap. Petik 2. Nada bicara Zhao Feng sangat dominan saat ia memberikan tuntutannya. Dia tidak memberi Secret Lord Dark Ghost kesempatan untuk membalas. Baik, Secret Lord Dark Ghost terdiam dan hanya setuju setelah mengertakkan giginya untuk waktu yang lama. Terima kasih, Grand Elder. Penatua berjubah hijau membungkuk. Membiarkan seseorang seperti dia, yang berspesialisasi dalam mengumpulkan intel, memasuki markas intel Dark Sky Gate akan memungkinkan mereka mengumpulkan banyak rahasia dan informasi. Penatua berjubah hijau kemudian mengikuti Secret Lord Dark Ghost dan menuju gerbang langit gelap. Zhao Feng memilih untuk tinggal di cabang Pavilion Asap Laut di Provinsi Lian untuk sementara waktu karena dia tahu bahwa Nine Darkest Palace akan mengambil tindakan. Beberapa sumber daya berharga dengan elemen api, angin, dan petir muncul di tangan Zhao Feng dalam dunia tata ruang misti. Elemen-elemen ini kemudian bergabung ke dalam dimensi core kristal Zhao Feng. Dewa kuasi suci manapun memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Dimensi benar Yuan Zhao Feng dan keadaan keberadaannya telah memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi dewa suci, tetapi pemahamannya masih sedikit kurang. Namun, jika 2 aspek lain Zhao Feng cukup tinggi, maka Zhao Feng bisa mengabaikan perbedaan dalam pemahaman dan hanya menggunakan 100 Origin Secret Honey untuk menerobos. Sementara Zhao Feng mengolah 5 elemen angin petir teknik, ia juga mempelajari teknik mata garis keturunan, teori jiwa, dan bagaimana menyerap dan memahami kekuatan dewa kesusahan cahaya tribulasi. Kurang dari 10% petir kesusahan besar dewa tetap berada di kepala demigod. Zhao Feng menghela nafas. Kekuatan petir kesusahan dewa adalah langkah pembunuhannya, dan itu telah membantunya melewati banyak bahaya. Penatua berjubah hijau kembali dengan gembira setelah beberapa hari. Apa yang kamu dapatkan? Tanya Zhao Feng setelah keluar dari pengasingan. Dark Sky Gate adalah agen intel untuk Nine Darkest Palace. Bahkan jika para anggota ingin menyembunyikan beberapa rahasia, Penatua berjubah hijau seharusnya menemukan banyak informasi penting karena tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk menyembunyikan semuanya. Nine Darkest Palace memiliki banyak benteng tersembunyi. Saya juga menemukan sedikit tentang tindakan mereka. Petik 2. Penatua berjubah hijau tidak mengecewakan Zhao Feng. Dia telah memperoleh sejumlah besar informasi. Selanjutnya, 9 kegelapan istana mengirim 2 tahap awal Mystic Light Realm Secret Lord ke Samudra Chang lebih dari setahun yang lalu. Orang harus tahu bahwa Pangeran ke-13 hanya mengirim 3 tahap awal Mystic Light Realm Secret Lord untuk membunuh Zhao Feng. Siapa yang tahu mengapa 9 kegelapan istana mengirim 2 dewa suci ini? Samudra Chang. Zhao Feng mulai berpikir, mereka mungkin tahu tentang latar belakang Nan Gongsheng. Nine Darkest Palace bertekad memiliki kekuatan dewa jahat, suara dewa suci lapis baja hitam terdengar dari dalam dunia tata ruang misti. Tidak baik, tanah suci bela diri sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Di Samudra Chang, dekat zona pulau bela diri sejati, 2 sosok dingin berwarna hitam melayang di atas samudra tanpa batas. Jadi, ini adalah zona pulau bela diri sejati. Seorang pria dengan rambut merah dan jubah hitam menyebarkan Divine Sense-nya dengan tatapan dingin.
Aku tidak menyangka tempat berpangkat rendah seperti itu akan menghasilkan seorang jenius seperti Nan Gongsheng. Yang lain adalah seorang wanita dingin dalam gaun hitam, dan dia berbicara dengan nada tanpa emosi. Jika bukan karena fakta bahwa paviliun asap laut anak nakal Zhao Feng telah mengambil alih wilayah lautan, kekuatan 9 kegelapan istana akan dapat berkembang ke tempat ini. Bab 1040 tiba di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Di dalam aula yang elegan di puncak spiritual utama dari True Martial Sacred Land, seorang pria jahat dengan rambut berwarna ungu dan darah ditutupi dengan bola perak. Nan Gongsheng, Anda sekarang telah benar-benar mengkonsolidasikan yayasan Anda dan dapat terus menyerap kekuatan Dewa Jahat. Suara bersemangat tubuh pikiran Dewa Jahat Dewa terdengar dari tubuh Nan Gongsheng. Meskipun Nan Gongsheng masih pada tahap awal dari Mystic Light Realm, budidayanya akan segera meningkat dengan cepat dan mencapai tahap awal dari Mystic Light Realm jika dia terus menyerap kekuatan Dewa Jahat. Aku ingin tahu seberapa kuat Zhao Feng telah menjadi. Nan Gongsheng membuka matanya yang berwarna darah dan melihat ke kejauhan. Bocah itu tidak akan menjadi lawanmu bahkan jika dia menjadi Dewa Suci. Suara ketidakpuasan Dewa Jiwa Pemikiran Tubuh terdengar. Nan Gongsheng memiliki kekuatan Dewa Jahat, tapi dia masih menganggap manusia normal sebagai lawannya. Ini membuat tubuh pemikiran mental Dewa Jahat sangat menghina. Ledakan, 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 ledakan guntur terdengar dari dunia luar ketika gelombang kekuatan iblis yang mengerikan memenuhi udara, dan dua sosok berwarna hitam memasuki tengah tanah suci. Semua ahli di dua puncak spiritual utama dan 33 puncak spiritual di dalam Tanah Suci Bela Diri Sejati terkejut, dan banyak panca sakti ilahi yang kuat mulai muncul. Siapa yang berani memasuki pusat Tanah Suci? Seorang kaisar kuno dari klan suci sejati mistis segera meraung, dan seorang penatua dengan rambut putih dan kekuatan magnificent tingkat kaisar yang kuat naik ke udara. Seorang wanita berjubah hitam juga terbang keluar dari klan suci kegelapan 1000 dengan kilatan cahaya hitam. Ini adalah kaisar kuno dari Mystic True Sacred Clan bergetar ketika dia melihat dua sosok hitam yang mengambang di udara. Dia merasa seperti semut melawan dua tokoh tertinggi ini. Pikiran acak apapun dari mereka bisa membunuhnya seketika. Penatua dari klan suci 1000 kegelapan juga berhenti bergerak. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa mencapai area di bawah dua sosok. Boleh aku tahu dari mana para manula datang dan mengapa kamu datang ke negeri suci Bela Diri Sejati? Kaisar kuno dari klan suci sejati mistik langsung berbicara dengan hormat. Menjadi kaisar puncak klan, dia bisa merasakan betapa mengerikannya kedua orang ini. Mereka hanya bisa menjadi Mystic Light Realm Sacred Lord yang memerintah tertinggi. Bahkan Grand Elder dari klan tidak memiliki tekanan seperti itu. 9 kegelapan istana ada di sini untuk menangkap Nan Gongsheng. Pria parubaya iblis dengan rambut merah dan jubah hitam berkata dengan dingin. Ketika kata-kata 9 kegelapan istana diucapkan, semua raja dan kaisar, termasuk kaisar kuno yang biasanya dalam pengasingan, tertegun. Mereka semua mengungkapkan ekspresi menakutkan. Pada saat ini, semua ahli dalam True Martial Sacred Clan muncul di udara dan membungkuk dengan ekspresi hormat. Nine Darkest Palace adalah kekuatan legendaris di dalam zona benua, dan dulunya kekuatan bintang 4 di puncaknya. Nine Darkest Palace adalah nama terlarang di antara 2 bintang dan bahkan 3 bintang di Samudra Chang. Mereka tidak pernah berharap untuk secara pribadi melihat Dewa Suci Dao Iblis. 9 kegelapan istana. Seorang dewa kuasi suci dengan kulit keriput dan bintik-bintik kuning gelap di wajahnya segera membuka matanya. Dia saat ini berada dalam dunia ilahi di Mystic True Sacred Clan. Sebuah klan dari zona benua. Seorang penatua dengan rambut perak saat ini terbakar dengan api iblis di bawah klan suci 1000 kegelapan, dan dia segera berdiri. Nan Gongsheng, Kaisar Mikong dari Mystic True Sacred Clan mulai panik. Kaisar Mikong adalah Guru Nan Gongsheng dari Mystic True Sacred Clan. Saya tidak berharap 9 kegelapan istana bisa mengejar saya sampai di sini. Sosok ungu dan darah jahat yang jahat segera keluar dari Mystic True Sacred Clan. Nan Gongsheng, dia, Kaisar Mikong memandangi sosok berwarna ungu dan darah yang meluncur ke langit dengan kaget. Mystic Light Realm Lord Suci Secret. Seorang kaisar kuno dari Mystic True Sacred Clan berseru. Hanya Dewa Suci yang bisa mengabaikan tekanan dari dua Dewa Suci 9 kegelapan istana ini. Semua tetua dari klan suci sejati mistik telah merasakan sesuatu yang berbeda dengan Nan Gongsheng setelah dia kembali. Tetapi selain dari Grand Elder yang tidak pernah keluar dari pengasingan, tidak ada orang lain yang bisa melihat melalui kultivasinya.
Mereka hanya merasa bahwa Nan Gongsheng sangat kuat dan tak terduga. Tidak ada yang berpikir bahwa Nan Gongsheng belum menjadi dewa suci. Belum pernah ada dewa cahaya suci Mystic Light seperti itu dalam sejarah Samudra Chang. Semua raja dan kaisar dari Mystic True Sacred Clan tercengang dan gembira, tetapi tubuh mereka menjadi dingin dan hati mereka jatuh ketika mereka mengingat dua sosok yang seperti dewa di udara. Bagaimana ini mungkin? Nan Gongsheng. Petik 2. Orang jenius nomor 1 dari klan suci 1000 kegelapan, Meng Xi, memandang Nan Gongsheng yang sama sekali berbeda dan tidak dapat tenang dari keterkejutannya untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah berharap Nan Gongsheng menjadi dewa suci setelah kembali dari zona benua. Pada saat ini, Meng Xi tidak akan bisa mengejar bahkan setelah beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun. Selain itu, dari kata-kata Nan Gongsheng, sepertinya 9 kegelapan istana mengejarnya sampai dia kembali ke tanah suci bela diri sejati. Meng Xi tidak bisa membayangkan seberapa kuat Nan Gongsheng baginya untuk hidup melalui pengejaran kekuatan Dao Iblis dari zona benua. Tidak heran jika melirik Nan Gongsheng setelah kembali, bisa membuat dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Nan Gongsheng, ekspresi kedua dewa suci dari Nine Darkest Palace berubah saat mereka melihat Nan Gongsheng. Ekspresi mereka mulai menjadi khusyuk. Nan Gongsheng telah berhasil bertahan hidup melalui banyak pengejaran dari Nine Darkest Palace, dan dia bahkan telah melukai Secret Lord Dark Lotus dengan parah. Kali ini, mereka berdua datang jauh untuk sampai ke sini. Mereka tidak diizinkan untuk gagal. Nan Gongsheng memiliki ekspresi muram. Dia tidak terlalu percaya diri bertarung melawan dua tahap awal Mystic Light Realm Secret Lord secara bersamaan. Aku ingin tahu apa yang Nan Gongsheng lakukan untuk Penatua 9 kegelapan istana untuk secara pribadi datang ke sini ke tanah suci bela diri sejati. Dengan nada hormat, menjadi dewa suci, dia bisa merasakan betapa mengerikannya dua anggota eselon atas dari Nine Darkest Palace. Grand Elder, semua anggota eselon atas dan murid dari Mystic True Sacred Clan membungkuk. Seorang penatua berpakaian hitam dengan rambut perak muncul di luar aula besar dari puncak spiritual utama lainnya dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Nan Gongsheng membantai semua elit dari Istana 9 Kegelapan di dimensi ilusi ilahi. Orang yang jahat dan jahat seperti itu harus dihukum oleh Nine Darkest Palace. Kata pria parubaya dengan rambut merah dan jubah hitam. Dia jelas tidak akan memberitahu mereka tentang Nan Gongsheng membunuh kaisar dari Nine Darkest Palace dan melukai Lord Suci. Nan Gongsheng, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka ikutlah bersama kami, atau tanah suci bela diri sejati akan menanggung nyala api kemarahan yang tak terbatas dari 9 kegelapan istana, kata wanita dingin berwarna hitam. Apa? 33 kekuatan bintang 2 dalam True Martial. Secret Land langsung dipenuhi dengan rasa takut dan panik. Di mata mereka, mengesampingkan kekuatan demonik Dao bintang 3 puncak dari zona benua, bahkan pasukan bintang 3 normal adalah monster. Namun, mereka tidak diizinkan untuk memutuskan apapun. Panik muncul di wajah Secret Lord Thousand Darkest. Dari sudut pandangnya, dua dewa suci di langit saja mampu menghancurkan seluruh tanah suci bela diri sejati. Selain itu, Nan Gongsheng bukanlah murid dari klan suci 1000 kegelapan. Dia tidak benar-benar ingin seorang dewa suci muda muncul di Mystic True Sacred Clan untuk memulai. Lansia, pasti ada semacam kesalahpahaman. Bagaimana mungkin seorang murid dari klan saya membunuh para jenius dari Istana 9 Kegelapan? Dewa Suci Xuan Ming dari Mystic True Sacred Clan berkata, bahkan jika Nan Gongsheng memiliki tanda-tanda melatih demonik Dao, dia akan berusaha melindungi Nan Gongsheng sebanyak yang dia bisa karena Nan Gongsheng adalah dewa suci termuda dalam sejarah klan suci-suci Mystic True. Nan Gongsheng memandang dewa suci Xuan Ming dengan tanda terima kasih yang langka. Bagaimanapun, ia telah berkultivasi di tempat ini sejak ia masih muda. Zona True Martial Island adalah rumahnya, dan orang tuanya juga ada di sini. Apakah kamu mempertanyakan Nine Darkest Palace? Wanita dingin yang mengenakan gaun hitam itu meraung dan melepaskan kekuatan menakutkan yang membuat banyak makhluk di bawah mereka tidak bisa bernapas. Aku tidak berani melakukannya. Saya hanya berharap bahwa Nine Darkest Palace akan memberi saya kesempatan. The Mystic True Sacred Clan bersedia membayar harga berapapun. Secret Lord Xuan Ming memiliki ekspresi muram sambil terus berbicara. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan pada Grand Elder of the Thousand Darkest Sacred Clan dan memohon padanya untuk membantu.
Klan suci bela diri sejati bersedia membayar harga berapapun untuk Nan Gongsheng menyinggung Istana 9 Kegelapan. Dewa Suci 1000 Kegelapan akhirnya berbicara setelah Grand Elder dari Mystic True Secret Clan menjanjikannya banyak hadiah. Hahaha, semut dari Samudra Chang berani mengabaikan 9 Kegelapan Istana. Petik 2. Iblis Dao Secret Lord dengan rambut merah dan jubah hitam menjadi marah saat dia meraung dengan tawa. Nan Gongsheng, aku akan menghancurkan Mystic True Secret Clan hari ini, menangkapmu, dan membawamu kembali ke Nine Darkest Palace. Wanita dingin mengenakan gaun hitam menyipitkan matanya, dan aura tertinggi dari Demonic Dao muncul di surga dan bumi dan hancur ke bawah seolah-olah langit jatuh. Tidak baik, dua tetua agung klan suci milik suci sejati dan klan suci 1000 Kegelapan serta Nan Gongsheng mengedarkan kekuatan suci mereka untuk melawan tekanan mengerikan ini. Sangat kuat, kekuatan mereka hampir mencapai tingkat Mystic Light Realm tahap akhir. Secret Lord Tousan Darkest berkata dengan kaget. Dewa suci dari Samudra Chang tidak setingkat dengan dewa suci dari zona benua. Semua ahli dari puncak spiritual sisi 33 sudah kembali ke pasukan mereka. Old Swan, jika Anda tidak mengundangnya dengan cepat, saya mundur. Secret Lord Tousan Darkest mengirim pesan. Hanya bertarung melawan aura dua Demonic Dao Secret Lord tahap awal sangat sulit. Selain itu, di belakang kedua dewa suci ini masih 9 Kegelapan istana. Grand Elder, aku akan pergi. Suara Nan Gongsheng terdengar dalam pikiran Dewa Suci Xuanming. Nan Gongsheng tidak ingin seluruh tanah suci bela diri sejati dihancurkan hanya karena dia. Bagaimanapun, dia tumbuh di sini, dan ada banyak senior yang merawatnya di sini. Meskipun kepribadiannya telah berubah, dia tidak akan melupakan semua itu. Jika dia tidak peduli dengan harga yang dibutuhkan, Nan Gongsheng masih bisa berhasil melarikan diri dari dua tahap awal Mystic Light Realm Secret Lord ini. Nan Gongsheng, tunggu. Ketegasan muncul di wajah si tua yang keriput. Token putih kuno muncul di tangannya, dan dia memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Di pusat dari 3 puncak spiritual utama adalah 10.000 puncak suci kuno. Kekuasaan yang tak terbatas mengguncang ruang, dan garis besar taman yang indah mulai muncul. Di tengah taman itu ada pintu hijau dan perunggu berkarat. Di dua sisi berdiri binatang kilin yang legendaris. Dimensi rahasia. Petik 2. Aku tidak berpikir akan ada dimensi rahasia tingkat tinggi di tempat seperti ini. Dua anggota eselon atas dari Nine Darkest Palace mengungkapkan ekspresi tertegun. Namun, mereka tidak mengerti apa yang Dewa Suci Klan Suci-Suci Mistik rencanakan lakukan setelah membuka dimensi rahasia ini. Keluar dari sini, sebuah suara keras menggedor dari balik pintu hijau dan perunggu. Suara mendesing, sosok emas raksasa muncul dan memancarkan kekuatan tanpa batas.